Jadi ini saya sekaligus tunjukkan ya. Saya malu nanti kalau di depan Prof Bagas nggak menunjukkan ini. S1, S2 UGM asli juga nih, Prof. Asli juga. Ini UGM ya. Ya, asli. Kemudian ini asli, kemudian ini S3. Nah, ini S3-nya dari Memakai gelar doktor, dia di penjara 2 tahun dan belum selesai dia meninggal. Petro yang sekarang terkenal dengan tembok ratapan. Nah, tembok ratapan Solo. Dan Petro itu yang biasanya ditemani oleh ternak-ternaknya. Wah, ini ternaknya salah satunya ternak nih. Nah, itu artinya gajah gak punya ijazah. Ada yang unik itu saksi kedua yang katanya di Ketoyan ketemu Pak Jokowi. Nah, Ketemu Pak Jokowi, lihat Pak Jokowi ketika kita tunjukkan bukti P28 yaitu buku reuni 25 tahun Fakultas Kehutanan, ternyata tidak mengenali gambar Pak Jokowi. Iya. Bagaimana mungkin teman 3 bulan tiap hari ketemu ditunjukkan foto di reuni 25 tahun kok tidak mengenal? mungkin kalau tunjukkan gambar ini malah kenal. Ini 2 tuyul ketemu jin ifrit. Mungkin malah kenal kalau ini. Iya. Ya terus. Terus yang patut saya pertanyakan kepada kedua beliau itu, biar jelas ini di depan publik. Saya tanya sama Prof Amin Rais dulu. Prof, mungkin tidak Prof, alumni UGM itu bisa lulus tanpa ada skripsi, Prof? Bisa lulus tanpa skripsi. Sampai hari kiamat nggak bisa. Wah. Ini penjelasannya sampai hari kiamat. Nah, Mas Roy, kita sudah tanya semua saksi yang dihadirkan mengatakan bahwa yang namanya stempel itu tentunya setelah ijazah ditempel foto baru distempel. Betul. Nah, tidak pernah ada yang namanya stempel itu di belakang foto. Bagaimana Mas Roy? Iya, jadi yang namanya stempel itu harusnya foto dulu baru distempel. Sehingga di sininya ada yang namanya lintasannya. Lintas ya. Ini contoh yang namanya ijazah yang 99,9% palsu itu ini. Ya. 99,9% palsu. Mas disepil Mas, ini panjenengan kan di hadapan wartawan, YouTuber. Meskipun nanti ada juga penjelasannya. Tapi sepil dikit aja Mas. Ya sepil dikit apa? Ijazah UGM yang asli itu 1. Ukurannya adalah A3. Ukuran yang asli Mas. Ini. Seperti ini. Punyanya Kagungan Sinten Mas Bambang. Ya. Mas Bambang Jadi Wijarto. dengan izin adik dari beliau, adik dari almarhum ya Pak Rujito yang pernah memberikan kesaksian juga di sini. Saya bawakan ini scan aslinya. Jadi scan asli itu apa? Kalau ijazah asli UGM itu adalah ukurannya A3 besar. Ketika di ukuran A3 dikecilkan jadi A4, itu semua proporsional. Lebarnya juga berkurang, panjangnya juga berkurang. Dan meskipun itu dikecilkan, tetap inti dari ijazah itu selain semua ada jadi foto, lihat betul ya, lintasan stempelnya. Ini ada lintasan stempel itu artinya capnya stempel itu persis di atas foto. Jadi foto dulu ditempel baru dicap. Bukan cap dulu baru ditempel foto kayak gini. Terus perbandingannya lihat betul. Sangat signifikan. Ijazah ukurannya sama, tapi yang di atas masih ada yang namanya watermark. Ini watermark. Tulisan Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada masih ada. Kemudian ada juga yang namanya emboss. Ini emboss di tanda tangan rektor waktu itu adalah Prof Teuku Yakob. Masih ada. Ya, di sini ada. Ini emboss. Ini nggak ada. Watermarknya nggak ada, embossnya juga nggak ada. Jadi ini nanti akan termasuk yang saya sampaikan di depan persidangan. Dan artinya ini adalah bukti ya bahwa asli sama palsu itu jelas betul kelihatan. Kami mohon maaf kepada audien dimanapun Anda berada, pengadilan mampunya hanya menyediakan TV. Nggak apa-apa lah kita ikut saja. Karena sebenarnya keterangan beliau itu yang paling bermanfaat adalah untuk hakim. Meyakinkan apakah proses persidangan ini bukti-bukti yang sajikan tergugat, penggugat itu betul atau tidak itu saja. Jadi kalau hari ini Anda tidak bisa melihat tayangan sebagaimana di acara Talkshow TV ya dimaklumi ya. Kami bermaksud menyediakan LCD screen in focus tetapi tempatnya tidak memadai. Jadi apa namanya persidangan hari ini pertarungan kecerdasan, pertarungan kejujuran ya. Jadi kan nggak perlu berdebat
ini kalau namanya ijazah itu tidak perlu narasi, betul ya? Betul. Karena ijazah itu fisik. Ya. Nah, kalau kita bicara siapa yang memerdekakan Indonesia, ya mungkin pakai narasi. Tetapi siapa proklamator? Kan tinggal tunjukkan ini gambar proklamator. Sama Mas Roy lulusan UGM tahun berapa? Kan tinggal tunjuk ijazah. Tinggal tunjukkan selesai. Kan nggak perlu tanya teman saya siapa. Nah iya, betul. Ngapain juga lama-lama ya toh? Kalau di situ kan jelas. Reuni repot-repot malah harus reuni. Kalau orang yang jelas, itu jelas. Ini sudah saya siapkan. Kalau misalnya nanti ya hakim itu bertanya, Anda tuh lahirnya tahun berapa? Kalau orang lahir tahun berapa? Itu jelas kita punya akte kelahiran, tanggalnya sesuai dengan tahun kelahiran. 68 ya 68. Enggak lahirnya 61, aktenya 88. Ada ya yang gitu ya? Ada. Ada ya, ada itu. Terus di KTP juga jelas, ya. KTP jelas. Kartu mahasiswa masih ada, Saya juga masih punya. KTP juga masih ada, ya. Terus ini yang sekaligus saya jawab, ya. Kenapa cap legalisasi itu harus ada harus ada tanda tangan dan ada tanggalnya. Ya. Tanggal itu memang ada peraturan dalam Undang-Undang Administrasi Negara setelah tahun 2014. Kenapa ijazah legalisasinya Roy Suryo juga nggak ada tanggalnya? Ini saya gunakan ketika DPR. Saya DPR itu 2009. Ya, belum ada memang. Tapi ijazahnya seseorang yang kemarin untuk mendaftar presiden tahun 2019. Mas Roy punya kartu, kalau saya belum masih ada, punya kartu alumni juga. Ini asli loh ini. Asli. Ya. Jadi kan kalau di atas tahun 2014, ini di bawah 2014 ya, harus ada tanggalnya. Jadi ini saya sekaligus tunjukkan, ya. Saya malu nanti kalau di depan Prof Bagas nggak menunjukkan ini. S1, S2 UGM asli juga nih, bro. Asli juga. Ini UGM ya. Iya, asli. Kemudian ini asli, kemudian ini S3. Nah, ini S3-nya dari UNC, Universitas Negeri Jakarta. Asli. Ya. Asli. Kemudian ada juga termul yang bilang, "Oh, itu nama di ijazahnya salah." Kanjeng itu. Ya, kanjeng-kanjeng apa? Ada gelar kanjeng, tolong ada. tunjukkan Nah, ini. Di sini kok noto di Projo, ya. Padahal dulu namanya Suryo Udoro. Wah. Kok bisa? Itu berarti namanya salah. Yang penting namanya bukan Joko jadi Jack. Nah, itu ngaco. Kalau Joko jadi Jack kan ngaco ya. Nah, maka ini karena ini di kota Surakarta, ada keraton juga di sini. Keraton Surakarta Hadiningrat. Maka pasti tahu yang namanya serat kekancingan. Jadi ini serat kekancingan itu serat keputusan. Perubahan nama dari Raden Mas menjadi Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Naik. Beliau lebih tinggi lagi, Kanjeng Pangeran Haryo. Iya, di atas itu kalau Pangeran Haryo itu bintang. Kalau saya masih melati. Ya iyalah. Iya, KRMT itu masih melati. Kalau Kanjeng Pangeran itu KPH itu sudah di atas itu. Dan nanti akan saya tunjukkan ya. Ini sedikit aja saya spill. Kalau ada pertanyaan, itu nggak pernah memberikan keterangan. Ini keterangan dari Mabes Polri. Saya selaku narasumber. Ini keterangan dari negara. Ya, ini sertifikat dari Kominfo, keahlian saya. Bahkan ini ada juga sertifikat dari para profesor. Ya, Didi Rahbini, Prof Siti Sugro, ya, keterangan asli semua. Ya, jadi artinya itu untuk menunjukkan kalau ini foto-foto nggak usah lah, nanti aja. Ya, jadi artinya apa? Artinya untuk menunjukkan bahwa kehadiran saya selaku ahli telematika yang dihadirkan oleh Pak Dr. Taufik dan juga tim kuasa hukum itu semata-mata untuk mendukung ini semua nanti. Nanti juga ada apa namanya Ki Suryo. Nah, pertunjukan wayang goro-goro. tapi kan nggak mungkin di persidangan. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena di persidangan nggak boleh main wayang. Kaos boleh. Oh, kaos juga nggak boleh dibuka. Maka pertunjukan wayang akan dihadirkan di ruang transit. Koro. Jadi hari ini, tanggal 18 Februari 2026, hari pertama bulan puasa bagi Anda yang merayakannya atau bagi yang melaksanakan, dan hari persiapan untuk yang puasa besok, kita akan melihat ada yang namanya Petro. Petro yang sekarang terkenal dengan tembok ratapan. Tembok ratapan Solo. Dan Petro itu yang biasanya
ditemani oleh ternak-ternaknya. Wah, ini ternaknya salah satunya ternak ini. Itu ternaknya ini, ya. Dan ada ternak yang gede namanya gajah. Wah, artinya gajah gak punya ijazah. Metro gak punya ijazah. Terbukti di persidangan Citizen Lawsuit Solo. Selesai. Itu jadwalnya sudah belum? 211 sudah dipanggil belum? Belum ya? Ya, belum ya. Gak punya ijazah. Teman-teman dari YouTuber media tanyakan yang belum ditanyakan ya. Anggota DPRD. Ya. Nah, tulang bawang itu sudah dicapkan cangkang. Anggota DPRD siapa? Tulang bawang di kabupaten di Lampung iya. itu sudah dicapkan. Ya. Dugaan ijazah palsu. Nah, itu. Ada tanggapan terkait dengan hal ini? Iya, kalau saya simpel aja, nggak usah jauh-jauh, pelawak saja namanya Komar. Itu sahabat saya dulu. Sampai meninggal di penjara. Ya. Dia bukan dalam rangka menjadi pejabat, Ya. hanya memperebutkan jabatan rektor. Betul. Memakai gelar doktor, dia di penjara 2 tahun dan belum selesai dia meninggal. Artinya hukum itu hanya harus berlaku kepada semua orang. Hanya satu yang tidak boleh berlaku, pasal 44 KUHP kalau orangnya SGM. Ya. Sinting, gila, miring. Ya. Nah, Saya tambahin jelas sedikit itu. ya. Ya. Almarhum Pak Nurul Komar. Komar. Ya, itu pernah menjadi sahabat saya di salah satu partai. Saya sudah 6 tahun tidak lagi di partai itu. Ya. Ya, jadi kalau ada yang mengkaitkan itu waduh partai besar di belakangnya, tidak. Tapi kalau ada orang bilang dia pasti dipecat dari partai itu, ini saya tunjukkan. Saya adalah lulusan terbaik di partai itu dulu. Demokrat. Iya, nggak perlu sebutkan partainya. Tapi saya justru pamit untuk apa? Untuk sekolah. Alhamdulillah, saya inginnya saya menyusuri jejak kakak saya ini, Prof. Bagas ini. Nah, Ini hari ini juga satu yang luar biasa. Kembali ke Demokrat. oh, enggak ada. Dan dia selain Prof. Bagas, dia juga Prof. Amin Rais. Luar biasa, ini guru saya. Saya pernah ngambil mata kuliahnya Ini juga ada ketika di mahasiswa sekolah. saya ngerti mahasiswa Iya. saya di Kopertis 4 Nggih, ya, tapi nggih. dia nggak mau tampil di TV begitu. Iya, iya. Dia mahasiswa saya di Kopertis 4 hadir juga di Oh sidang. iya, kemarin saya lihat kuliahnya hari Minggu itu. Iya, Iya. kuliah CLS. Kuliah CLS, ya. Kuliah beneran, Mas. Iya. Karena di ruang kuliah Betul. UIN, Universitas Islam Wali Songo. Oh iya, Iya. betul. Jadi luar biasa Pak Taufik ini. Jadi buat para mahasiswa peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras, Ya. ijazah itu proses pembuktiannya gampang. Sudah banyak mencontohkan siapa? Hakim Konstitusi Arsul Sani. Ya, Arsul Dia Sani. begitu disampaikan, diragukan doktornya dari Taiwan, ditunjukkan. Dan yang bagus, dia tidak mempidanakan orang yang memfitnah. Kalau itu fitnahnya terbukti karena ijazahnya asli dan tidak meminta maaf, tapi tidak mempidanakan. Ya. Jadi ini saya spill dikit ya. Nanti kalau nggak kelihatan. Pak Amin, moga Pak Ya, Amin. sebelum Pak Amin sedikit aja. Ini yang saya tunjukkan nanti mulai dari kausa prima. Kenapa kita tertarik meneliti? Karena waktu itu ada orang yang ngaku katanya IP-nya di bawah 2. Iya. IP di bawah 2 kok bisa lulus di bawah 5 tahun? IP di bawah 2 kok katanya KKN-nya 3 tahun udah KKN. Tapi diralat. Yang di Tipidum bilang KKN 83, dia sendiri bilang KKN-nya 85. Ya, Monggo itu tidak salah. Pak Amin. Jadi monggo Prof Amin. Dipersilakan Pak Amin di Mungkin depan ada Pak pesan-pesan Ya. Prof untuk sampaikan ke Ya, teman-teman. jadi saya ingat Iya. ketika saya datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Siap. Di sana saya mengatakan kalau Jokowi itu kesatria, maka masalahnya 6 menit selesai. Weh. Ya. Iya. Dia tinggal datang membawa ijazah SMA, katanya juga punya SD, SMP, SMA, Ya. kemudian S1 kehutanan kalau ada. Ya. Jebolnya nggak berani sama sekali. Artinya dia itu memang bajigur gitu. Itu aja lah, makasih. Oh iya, dokter Zul. Ini kameranya diarahkan ke sini. Ya. Ini dokter idolanya ibu-ibu ini. Ya, Coba cewek pengen ketemu beliau. ya. Saya cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Saya hormati. Izin dok. Ya. Saya datang ke sidang yang CRS ini hanya untuk memperkuat, mensupport bahwa memang Makasih, dokter. saya sebut makhluk jadi-jadian ini yang sudah jadi presiden ini memang harus
dibuktikan sebetulnya dia siapa dan bekerja untuk siapa. Itu saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan hasil dari sidang ini membuktikan itu semua. Allah. Ya. Malu jadian-jadian, Dr. Jul, tapi minta dipanggil selaku Raja Jawa. Khas dari. Padahal tidak. Raja Jawa asli itu ya Kanjeng Pangeran ini Raja Jawa. Ini ngaku-ngaku Raja Jawa tapi tengkorak. Nah, udah jelas. Pak Taufik, kira-kira kalau saksi ahli dilarang lagi enggak? Ya kalau saya sih berharapnya begini, sebenarnya undang-undang itu tidak ada yang melarang, ya. Tapi di situ ada satu pasal menyebutkan siaran langsung diperbolehkan sepanjang diizinkan oleh ketua majelis. Nah, itu kan repot itu, kata-kata itu. Seharusnya konstitusi bukan seperti itu karena Kalau hari ini diizinkan ya Pak? ya saya tetap akan meminta untuk diizinkan karena pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 itu tidak diamandemen. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat dengan lisan maupun tulisan itu boleh dalam sidang yang terbuka. dalam sidang yang terbuka loh ya, kecuali sidang asusila, sidang anak-anak itu memang tidak diperbolehkan ya. Lalu kira-kira apa ekspektasinya Pak untuk hari ini dari 3 ahli yang diajak? Dua yang saya hanya ingin mengatakan kejujuran itu untuk menyampaikan kebenarannya cuma satu tempatnya pengadilan. Ya. Yang pertama, yang kedua, orang yang paling terhormat itu orang yang berani berkata jujur di ruang sidang. Ya. Jadi kalau berdebatnya lewat stasiun televisi, saya punya ijazah SD, SMP, SMA saya tunjukkan, itu tidak penting. Ya. Karena itu tidak punya nilai bukti. Yes. Yang memiliki nilai bukti itu apa yang saksi, apa yang ahli, dan apa yang orang berkepentingan sampaikan di depan sidang. Karena itu kekuatan pembuktiannya di situ. Ya. Kalau cuma ngomong ini teman saya dulu di KKN dan sebagainya, tidak memiliki kekuatan pembuktian. Jadi hadirnya Mas Roy Surya pakar telematika dan kemudian respon Janipar, dan yang paling penting keduanya ini saya posisikan sebagai peneliti karena apa? Muncul karya tulisnya Ya. berupa buku Jokowi White Paper. Jokowi White Paper dan Gibran Gibran Endgame. Endgame seri 1. Seri 1. Seri 1. Sebentar lagi muncul Gibran Black Chapter. Black Chapter Tulisan saya. bab yang paling gelap itu ya. Iya. Bab yang paling gelap ya. Belum ada yang bantah. Ya, Dokter Tifa juga muncul nanti Gibran Black Brain. Nah, ya. Nah, itu bukunya mana bukunya? Ini nih. Nah, Dan ada yang lucu semalam. Saya nggak perlu sebutkan ya. Katanya ada lawyer juga yang kemudian bilang, saya dengan cepat sudah baca buku ini. terus Iya. 10 menit selesai. Ya, terus tebalnya 265 halaman. tebalnya aja udah Salah. 268. Terus saya bilang, enggak 265. Terus dia bilang, oh ya maaf, yang halaman belum saya baca. Dari baca buku aja salah. Gimana gitu? Kalau ada orang belum baca buku udah mau nilai buku itu gimana? Iya. Kalau menurut saya itu namanya advokat senior. Ya, apa? Singkatan dari advokat senang nipu orang. Advokat profesional kayak kami ini berarti disebut senior. Iya. Advokat profesional. Iya. Kalau itu advokatnya masih muda juga namanya advokat junior. Apa Yang itu? juga nipu orang. Ya, sama juga ya. Ya, sama juga baca buku itu kalau pengen cepat tidak bisa 10 menit satu baca cover depan, cover belakang, daftar isi, kemudian dibaca chapternya, ya, kemudian dibaca chapternya. Cara baca buku yang cepat itu cover depan, cover belakang, kemudian kata pengantar, daftar pustaka, berapa chapter, baru orang tahu ini halamannya berapa. Kalau mengatakan 10 menit sudah tahu isinya, itu sama dengan Sylvester Matutina. Nih. Dia ketika berdebat dengan Rocky Gerung, Nih gambarnya ada Sylvester. Nah, lengkap ini semua. saya sudah baca buku Alek Tolstoy, ditanya halaman 10 apa nggak tahu. Ya. Nih Sylvester. Dan sekarang dan kita patut bersyukur dan mungkin memberi gelar kepada Jaksa Agung. Malah happy. Nah, kenapa? Karena ternyata Sylvester ini memiliki sepatu paling mahal. Jadi pelari maraton dunia kalah dengan sepatunya Sylvester. Weh. Sepatunya kan cepat lari sampai nggak ketemu. Ya, iya. Oh iya ya. Iya.